Nah itu ya itu. Oh, Nah Ibu kasih pindah host ke saya supaya saya share screen. Sebentar, Prof. Ren, Pak. Sudah, Prof. Sudah. Sudah, Prof. Iya. 1 jam saya kira cukup. Anda sudah bisa paham. Oh, iya, iya. Bisa Aduh. lihat. Kalau lalu Bisa, kasih bisa. Prof. Bisa lihat layarnya, bisa. Bisa. Nah, ini baru bisa. Nanti besok saya kasih alasan buku yang ini. Nah, ini terbalik filsafat ilmu yang ini ya. Nanti besok bisa. Kemarin saya cerita sedikit supaya jangan merasa susah itu filsafat itu. Jadi rupanya setelah saya kemana-mana nguji bimbing ini, tidak hanya mahasiswa, tapi saya kira rata-rata hampir semua dosen juga filsafat ilmunya tidak terlalu kuat. Karena ini bagi seorang mahasiswa itu menjadi penting yang saya anggap, saya sebut pilar-pilar filsafat ilmu ini memang mesti dikuasai. Jadi ini ada 4 pilar filsafat. Nanti di buku saya bisa dibaca gitu. Ini ada 4 pilar. Pertama itu filsafat teoritis. Itu nanti kita bicara metafisika, ontologi, dan epistemologi. Di dalam metafisika itu ada ontologi. Jadi metafisika itu sebetulnya segala sesuatu setelah fisika. Kemarin saya cerita pendek itu bahwa kita pada waktu pertama orang-orang Yunani itu belajar tentang fisik material. Ternyata setelah mereka belajar material, ada juga jenis ilmu yang kalau kita pelajari tidak bersifat fisik. Tidak bersifat fisik dia. Ilmu-ilmu itu yang kemudian karena tidak bersifat fisik itu ada 2. Satu yang tidak bisa ditangkap oleh mata, tapi tidak bisa diraba oleh indera tangan, penciuman, dan sebagainya. Itu kemudian digolongkan dalam kosmologi. Ilmu-ilmu tentang tata surya. Sedangkan metafisika yang lain itu ilmu-ilmu yang non-material, antara lain teologi. Jadi di dalam metafisika itu ada ontologi, itu yang utama. Kemudian ada kosmologi, ada teologi, silakan masuk ke situ. Karena prinsip ontologi itu kita belajar sesuatu yang ada. Yang ada. Begitu. Nah, kemudian yang kedua, itu kita bicara mengenai filsafat praktis. Itu berhubungan dengan masalah etika, etika administrasi, filsafat sosial, filsafat administrasi, politik, estetika, ini semua ada teori. Ya. Jadi orang tidak hanya bicara logis sebagai belajar sesuatu yang sudah ada, tapi juga belajar epistemologi, bagaimana pengetahuan tentang segala sesuatu yang sudah ada itu, sumber-sumber pengetahuannya. Sah atau tidak, valid atau tidak, just to believe atau tidak. Kemudian yang ketiga itu kita bungkus seluruhnya dengan ilmu logika. Dan yang terakhir kita bicara mengenai sejarah filsafat. Ini kira-kira 4 pilar. Saya uraikan highlight aja. Kalau filsafat teoritis, metafisika, ontologi, dan epistemologi, kalau kita gambar dia dalam diagram, itu kira-kira ini. Ada epistemologi, ada aksiologi, ada ontologi,
dan titik pertemuannya kita sebut dengan filosofi alignment. Di dalam aksiologi itu ilmu tentang nilai, ilmu tentang etik, ilmu tentang estetika. Pada awalnya umumnya seni, etika dan estetika itu pada umumnya sejak awal orang pikir itu seni itu cuma dinikmati saja. Tidak ada ilmunya. Dijual pun orang tidak beli. Begitu. Tapi nanti di abad pencerahan ke sini, abad pertengahan dari Eropa ke sini, kita lihat bahwa ternyata seni menjadi barang mahal. Awal-awal itu sebelum keluarlah ini film, video, macam-macam ini mulai dengan soap opera, opera sabun. Opera sabun kalau kelas di kita itu kayak layar tancap itu awal-awal itu. Ya, gitu ya. Jadi cabang pertama dari filsafat itu adalah ontologi, studi tentang keberadaan yang berkaitan dengan apa yang sebenarnya ada di dunia, di mana manusia dapat memperoleh pengetahuan. Jadi kita nanti ada pengetahuan ontologi, pengetahuan mengenai ilmu administrasi, pengetahuan mengenai politik, pengetahuan tentang ekonomi, pengetahuan tentang simpan pinjam. Itu barang-barang yang sudah ada. Ontologi itu sudah ada. Lalu kita belajar pengetahuan tentang itu. Yang kedua, itu adalah epistemologi, studi tentang pengetahuan. Jadi kalau yang pertama kita katakan pada awalnya orang simpan pinjam itu tidak merupakan bagian dari ilmu perbankan. Tapi dalam masyarakat ada, terjadilah orang simpan pinjam. Terjadilah orang belanja di pasar. Belum ada ilmu marketing. Terjadilah ada orang bikin barang, ada orang menjual, ada orang membeli. Belum ada ilmu tentang konsumen, ilmu tentang pemasaran, ilmu tentang simpan pinjam. Tetapi semua itu ada di dalam kehidupan kita. Baru yang itu disebut ontologi. Kedua, karena barang-barang itu sudah ada dan secara praktis dan regulasi dan terregulasi, mempunyai frekuensi pengaturan yang tinggi sekali, berulang-ulang, sehingga akhirnya orang bikinlah itu pengetahuan tentang simpan pinjam, pengetahuan tentang produksi, pengetahuan tentang produsen, pengetahuan tentang konsumen. Lama-kelamaan pengetahuan-pengetahuan itu membentuk ilmu. Makanya epistemologi orang bilang teori tentang pengetahuan atau ilmu tentang pengetahuan. Jadi di dalam hal simpan pinjam, konsumen, produsen yang seperti kemarin saya cerita itu, awalnya itu mungkin cuma soal pengetahuan-pengetahuan yang bersifat a priori dan a posteriori. Gitu. Jadi ini nanti bapak-bapak itu nanti di dalam pekerjaan itu nanti bertanya pada staf, ini engkau punya pengetahuan atau ada ilmunya? Sebenarnya Bapak sudah mulai bergerak di filsafat itu. Begitu kira-kira. Ini saya cerita mudahnya. Nanti Anda baca di buku saya, sangat mudah memahami itu. Dari sini dasarnya, Anda akan masuk di ilmu administrasi itu dengan cara yang sangat gampang. Baik. Ini saya kasih highlight 1 jam aja supaya Ibu Bapak istirahat sudah. Saya lihat ini Pak Yohanes sudah capek. 1 hari di bank terus. Pak Mahasar gitu ya, Ibu. Ya, saya minta maaf karena tadi pesawatnya delay dari Makassar, terus naik di pesawat di Makassar, delay lagi karena cuaca, sampai di Denpasar, delay lagi sampai 4:30. Baik, kita lanjut aja. Logic. Jadi logic itu what is logic? Logic itu what is sound reasoning, formalism, foundation of mathematics, proof and sets. Jadi logika itu berhubungan dengan tata cara kita memberikan rasionalisasi, reasoning terhadap konsep.
Minggu lalu kan saya cerita, itu ada spurious effect. Jadi coba beri reasoning bahwa orang kalau ditimbang terus di dacing itu anak-anak itu akan mati. Itu enggak ada, itu tidak ada reasoning. Faktor penjelasnya tidak. Kemarin saya kasih ujian ibu yang saya kasih ujian di Makassar, itu dosen dari sini. Dia tulis tentang itu ibu-ibu yang habis melahirkan panggang di TTS itu. Ini Ibu Yufialis, Ibu Bidan ya. Iya, iya Prof. Saya tanya, kalau sekarang riset itu diperluas, maka mesti ada reasoning. Saya kemarin bikin lelucon yang buat mereka tertawa di ujian. Saya bilang, ibu punya responden berapa? Ibu-ibu, 37. Lalu ibu mesti ambil sampel anak-anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu tadi. Ibu-ibu yang tadi ibu ambil sebagai sampel itu kan ibu-ibu yang mempraktekkan pemanggangan setelah melahirkan. Jadi kalau Bapak Ibu yang mahasiswa S3 ini sudah mulai duga. Hebat sekali ini ibu ini. Dari mana engkau bisa dapat 37 orang itu kebetulan buntingnya bareng semua. Karena ibu kan ambil anak balita kan. Bayangkan kalau ibu harus tunggu tiap ibu itu melahirkan. Tunggu sampai dapat minimal 2 tahun untuk dapat ronsen, dapat pneumonia. Ibu bisa perlu 37 tahun. Kalau satu ibu itu tunggu melahirkan kan. Ibu berikut lagi. Nah ini Pak Yohanes sudah senyum-senyum mulai ngerti. Ini 37 orang ibu dapat dalam satu waktu. Berarti mereka itu hamil rame-rame. Hamil rame-rame. Itu satu pertanyaan lelucon. Saya pernah lewat di mana? Satu kampung bukan di Sumba, di Manggarai. Begitu turun beli sesuatu di tepi jalan itu, saya lihat anak-anak yang umur sebaya 6-7 tahun itu banyak sekali di tepi jalan. Itu kalau lihat mereka itu satu generasi. Kalau bapak yang di Ibu Bidan pasti suara paling. Kalau ilmu sosial itu akan bertanya, mereka ini kok umur rame-rame, umur sama semua ini. Kalau begitu mereka bapak mama, ini pasti hamilnya sama semua ini. Hamil satu waktu semua. Kalau mereka 5 tahun, maka dalam 1 tahun itu mereka hamil semua. Satu. Jadi kalau secara sosial itu mesti diteliti lagi. Apakah mereka kerja tidak ada, pasti di tahun yang sama bikin anak. Bikin anak, gitu ya. Nanti Pak Yohanes bisa itu bagian dari nasabah baru. Richard bilang itu objek UKM baru dan seterusnya. Tapi kita diajarkan untuk melihat sesuatu secara filosofis itu dan mendalam dengan melihat hal-hal yang praktis seperti itu. Jadi saya tanya yang kedua, saya bilang ibu cerita mengenai Soe itu kan Ume. Ume itu rumah perempuan, Lolopo kan rumah laki-laki. Ume itu rumah perempuan yang prisma terbalik cuma satu pintu itu. Ibu jangan lupa itu orang Timur, Ambon, Papua, itu semua orang Melanesia. Saya bilang orang Melanesia, orang yang bersia di belakang itu adalah Mikronesia, di Guam ke atas, Polinesia itu yang di Hawaii, Mikronesia yang di atas, Polinesia yang sana, Melanesia itu mulai dari Tonga, Fiji, dan seterusnya. Nah, 3 ini, terutama Melanesia, itu mempunyai tipe rumah yang sama. Nanti saya bilang, ibu engkau belajar lagi di antropologi. Risetnya itu Branislaw Malinowski. Nah, ibu yang bidan hafal nama itu. Karena dia yang meneliti tentang pengaruh dukun terhadap persalinan orang Samoa. Itu ibu-ibu bidan hafal teori. Saya bilang bisa berkemungkinan dengan tipe rumah yang sama, perilaku kesehatan yang sama, maka panggang itu tidak hanya terjadi di Soe, tapi terjadi di hampir semua komunitas berkebudayaan Melanesia atau ras Melanesia. Jadi di Fiji mesti ada, Tonga,
Maori, dan seterusnya. Satu yang sekarang mahasiswa saya sedang tulis itu adalah Kosu. Kosu itu orang Timur. Kalau Bapak Anies atau Ibu orang kita pernah anak kawin itu, anak perempuan menari terus orang pasang uang di Wah. rambut. Orang Maori itu bukan pasang uang lagi. Ibu-ibu atau nona yang menari itu dikasih badannya itu. Jadi dia pakai pakaian kayak orang sabu dengan sumba umum. Sampai di sini, di dada, digosok minyak, kita bawa uang, begitu tempel di badan. Tempel di badan. Kita menari keliling di toilet. Tapi ada pengantinnya tidak menari. Tapi ada yang penari disewakan. Sewakan dia. Nah, itu mirip Kosu juga dan seterusnya. Jadi mesti ada sound of reasoning untuk menjelaskan bahwa perilaku yang sama bisa terjadi di tempat yang lain. Apakah dia mempunyai dasar foundation, mesti ada bukti, ada perangkat, ada formalism. Nanti ini ilmu logika satu ilmu sendiri lagi. Bapak belajar saja itu mengenai logika bahasa. Jadi begini, Ricardos itu bisa bikin kalimat. Dulu kita bilang subjek, predikat, objek. Itu syarat kalimat kan, satu. Yang kedua, diterangkan lebih dulu dari menerangkan. Itu. Sekarang begitu. Saya tadi duduk di pesawat itu saya cobain. Saya suka lihat barang aneh-aneh itu, saya cerita supaya Bapak bisa mengerti. Di situ tuh ada tulisan kira-kira begini. Pelampung ada di bawah kursi Anda. Ya toh? Pelampung ada di bawah kursi Anda. Kalimat itu bisa berubah begini. Di bawah kursi Anda ada pelampung. Ya toh? Atau Anda bilang begini. Untuk keselamatan penerbangan, silakan matikan telepon genggam Anda. Kau bisa bolak-balik begini. Silakan matikan telepon genggam Anda untuk keselamatan penerbang. Di ilmu bahasa, satu, cukup Anda menyebutkan, yang penting orang lain mengerti maksudnya. Di ilmu komunikasi. Tetapi ilmu bahasa tidak bisa begitu. Karena ilmu bahasa nanti dia berurusan dengan logika. Bapak tidak bisa bilang begini. Ini ada kalimat, lemari, buku, rumah, lantai 2, terus bikinlah kalimat. Pasang pikir dia tidak masuk logika. Maksud ibu dan bapak itu bilang, buku itu ada di atas lemari, dan lemari itu ada di lantai 2. Jadi Ricardos bisa ketemu itu orang barat, dia bilang predikat, subjek, predikat, objek, dia akan bilang begini. Lemari itu ada di atas buku. Nggak masuk akal lah. Lemari ada di atas buku, dan buku itu ada di lantai 2. Itu berarti konsepnya lemari tendes itu buku. Atau lebih lucu lagi Anda bilang, buku itu ada di atas lemari, dan lemari itu ada di atas rumah. Semua kalimat bisa benar. Karena ada subjek, predikat, objek. Tapi di ilmu bahasa mau menerangkan bahwa ada hubungan yang formalisme diatur, ada seperangkat set yang harus diterangkan berdasarkan logika. Yang kemarin masih ingat jelaskan landscape, seascape. Karena perahu itu dia tempatnya seascape, maka tidak mungkin ada perahu yang mendarat di Namosain pantai. Kalau ada, itu berarti perahu itu berlabuh, naik dok atau bocor sedang diperbaiki. Nah, begitu. Baik. Epistemologi itu what is knowledge? How do we know? Truth, skepticism, justification, hypotesting, dan seterusnya. Saya kemarin yang uji si ibu ini, dia menjadi menarik karena nanti Anda belajar statistik sosial dari Profesor Fred.
hampir semua kita ini kalau belajar ilmu statistik kuantitatif selalu bikin bikin hipotesis yang ada istilahnya two tails, dua arah atau satu arah. Kalau dua arah itu Bapak Yohanes hanya sebut begini. Ada perbedaan sikap menabung antara perempuan dan laki-laki. Itu hipotesisnya dua arah. Itu gampang. Dapat data, bandingkan dan akan dapat. Ada perbedaan perilaku invest dari perempuan dan laki-laki. Yang paling susah tiba-tiba hipotesisnya begini. Perempuan mempunyai kemampuan invest lebih tinggi dari laki-laki. Itu perlu teori pendukung. Karena dia langsung putuskan. Dan itu rekomendasi langsung Pak Yohanes ambil. Atau kemarin di tesisnya itu dia bilang, ada contoh. Nanti saya kasih. Atau Anda bilang, dia satu dulu. Ada perbedaan prestasi belajar antara anak-anak yang tinggal dengan orang tua dengan tinggal di asrama. Itu hipotesis dua arah. Itu paling gampang. Karena Anda cuma bandingkan dua data dengan statistik. Tapi yang paling berat itu adalah Anda langsung memutuskan. Anak-anak yang tinggal di kos, prestasi belajarnya lebih tinggi daripada anak yang tinggal dengan orang tua. Kemudian bisa diturunkan lagi, di riset lagi dapat misalnya. Anak-anak yang tinggal di kos bersamaan dengan teman-teman yang beragam, itu lebih multikultural dibandingkan dengan anak-anak yang tinggal dengan orang tua atau anak-anak yang tinggal di kos yang tidak beragam. Jadi Anda bisa lihat bahwa nanti Anda lihat di S3 itu Anda bisa lihat pernyataan-pernyataan hipotesis yang memang harus diberi sound of reasoning. Harus diberi sound of reasoning. Tidak bisa. Jadi di S3 itu biasanya kita minta waktu dia tulis proposal, itu harus bacanya banyak. Nanti kalau Anda ketemu orang lain, kalau ketemu saya pasti begitu Bapak taruh judul habis, saya belum baca dulu buku ini baik-baik, lapor di saya minggu satu judul, begitu baca apa yang aku paham dari buku ini baru kita tulis. Karena misalnya begini, untuk menjelaskan misalnya public atau public service, Anda tidak bisa bergantung pada satu buku. Kalau begitu Anda bergantung pada satu buku, maka orang Kupang bilang tiap hari, lu makan di itu tempat. Sudah ada variasi. Karena Anda mesti baca lebih dari 10 atau 20 buku yang memberikan definisi secara berbeda tentang public service. Jadi akan tulis di situ, public service dalam kurung, Delivery 2011, Pandi 2010, Adang Jaha dan seterusnya. Nah itu berarti kita tes, ini orang dia punya effort bagus. Untuk memberikan pengertian public service saja dia baca ada 10 buku di situ. Kira-kira gitu. Di S2 saya tidak terlalu minta. Pada umumnya kami tidak minta. Tapi S3 pasti wajib. Ini supaya kita ini. Karena dokter ini pendidikan terakhir, Pak. Sebodoh-bodohnya dokter, Pak. Bapak itu lebih tinggi dari diploma S1, S2, Pak. Nah kami yang profesor itu dianggap benteng terakhir dari ilmu pengetahuan. Jadi ini profesor orang ini, orang Larantuka bilang biar nyanyo jalan bertongkat-tongkat, hela-hela juga. Dia omong salah, dia orang anggap benar. Karena dia benteng terakhir sudah. Jadi orang Kupang kalau bisa omong dan sudah. Itu soal. Jadi saya mau buka kamu rahasia. Biasanya orang di S3 itu, begitu dong pasang Bapak, satu profesor senior itu bimbing, Pak. Itu yang lain itu diikuti ramah. Saya mulai mengalami sekarang. Di universitas mana saya begitu. Tanya pertanyaan, ini profesor tahun berapa? Bidang apa? Itu lo akan dengar. Baik.
Kemudian kita bicara juga mengenai metafisika tadi ya, yang di dalamnya ada ontologi. What exists, apa yang sudah ada. Kemudian what does it mean to exist? Bagaimana itu barang ada? Ya. Nah, jadi ontologi itu berhubungan dengan ontologi, space, time, modality, conceptual conciliation. Nanti setelah. Dan value theory, aksiologi itu berhubungan kapan kita bilang sesuatu itu baik. Kapan kita bilang sesuatu itu etik. Kapan kita bilang sesuatu itu mengandung norma. Kapan kita bilang sesuatu itu estetik. Ini semua ada teori. Teorinya pendek-pendek. Di buku saya itu nanti Anda baca, baru Anda menikmati bahwa ternyata belajar filsafat ini tidak susah. Anda ketemu saya sendiri, kemudian Anda baca buku, pasti ketahui. Ini banyak yang di mana-mana cuma pakai saya punya buku, mereka tidak lihat saya. Itu mereka mengerti, apalagi Bapak ya. Sudah siang hari malam nanti dengan saya. Baik. Ini secara singkat yang saya bilang kali lalu itu berhubungan dengan filsafat yang kita lihat sesuai dengan perkembangan. Jadi kalau kita lihat di atas itu, di sebelah kiri itu ada estetika, ontologi metafisika, gitu ya, logika, filosofi bahasa, tadi saya sudah jelaskan, epistemologi, metodologi, dan etik. Kemudian dalam aplikasinya itu dia berkembang menjadi filsafat seni, filsafat agama, philosophy of mind. Philosophy of mind itu bicara mengenai filsafat dan cara berpikir. Jadi cara berpikir orang, cara berpikir sekelompok orang, cara berpikir sekelompok profesi, cara berpikir sekelompok etnik itu beda-beda. Saya dulu waktu saya tulis disertasi, saya mendefinisikan yang disebut etnik itu bukan sekedar suku bangsa, bukan. Nanti Anda meneliti etnografi. Etnik itu berhubungan dengan satu komunitas yang memelihara nilai-nilai kebersamaan mereka dan anggotanya itu sangat kuat. Komunitas itu beda dengan kelompok. Kalau kelompok itu orang bicara mengenai kumpulan orang yang tidak ada aturan mainnya. Kalau komunitas itu orang berhubungan karena faktor emosi. Komunitas orang Wanakaka, komunitas orang Wolowaru, ketemu di Kupang. Tapi komunitas juga alumni pasca sarjana Undana. Mereka ada hubungan emosional. Tapi kalau kelompok itu bisa ketemu sembarang waktu, tidak ada faktor emosionalnya. Baik. Ya, ada filosofi of science, ya. Itu ada. Jadi yang disebut science itu di dalam kategori ilmu pengetahuan awalnya itu adalah fisika, biologi. Kemudian di filosofi mind berkembanglah ada filsafat psikologi, social science, filsafat ekonomi, dan seterusnya. Di bawah ada applied ethics, ada business ethics, medical ethics, philosophy of law, ya, filsafat sosial, filosofi politik, dan seterusnya. Sekarang saya sedang bimbing satu dokter, dia magister rumah sakit, manajemen rumah sakit, magister ilmu hukum, tapi sedang kuliah S3. Saya tanya, kamu bikin apa ini? Dia kebetulan anggota majelis kode etik kedokter MKEK ya, Ibu ya, MKEK, Iya. MKEK ID. Saya sudah, dia ini Islam abangan. Dia bilang setelah saya bukan pergi dukun, tapi setelah saya doa begitu, Jawa. Sang perdukunan. Bilang yang bimbing itu harus Bapak. Dia benar, itu terserah dia lah. Atau dia mau saya bimbing barangkali. Karena dia tahu waktu dia bicara kode etik kedokteran itu harus dikomunikasikan ke orang lain. Dia ini dokter ini kan tipologi manusia yang ini eksklusif semua ini. Ini Ibu Bidan tahu. Pendidik sudah eksklusif, komunitasnya sangat eksklusif. Jadi kadang-kadang
dengan berlindung di bawah kode etik kedokteran yang tidak dikomunikasikan ke publik, maka selamatnya ini manusia. Nah ini orang ini mau tulis tentang komunikasi kode etik. Saya lu kasih begini, nanti kau dokter baru kau berkelahi dan kau punya ahli-ahli, silakan bisa. Baik. Saya percepat saja. Nah ini saya kira, ini yang metafilosofi ya, reason, analysis. Jadi yang sebelah kiri ini, yang sebelah kanan, sebelah kanan ini adalah filsafat yang berkembang di kontinental itu adalah Eropa daratan. Yunani dia ke Roma ya. Jadi di daratan di Yunani maupun Roma itu hampir semua filsafat awal itu berurus dengan intuisi. Nah sudah jangan heran lah itu Aristoteles, ini Plato, dorong semua ini. Di tahun itu yang orang pintarnya memang cuma mereka. Sepintar-pintarnya mereka pun kemudian orang Cina masih gugat lagi. Karena tradisi lisan dan tradisi tertulis itu terbaik di sekitar Yunani. Terus bawa ke Roma. Jadi nanti kalau kita baca mitos-mitos, saya sekarang mulai hobi baca mitos. Mitos-mitos tentang perang macam-macam di Yunani. Itu dewa-dewi. Nanti hampir sama dengan mitos-mitos di Romawi. Nanti kalau mitos di Romawi, di Yunani itu dia bercerita mengenai supernatural, tapi di Romawi itu dia bercerita mengenai manusia yang kuat. Ya. Perempuan yang di Romawi lebih cantik daripada perempuan yang diceritakan di mitos-mitos Yunani. Tapi ini semua ini adalah filsafat kontinental. Jadi mulai dengan intuisi, kemudian memperhatikan human condition, kemudian aliran-aliran baru ini postmodern. Jadi administrasi publik sekarang saya sudah dorong teman-teman untuk mulai masuk tahap postmodern. Jadi tidak modern lagi, tahap postmodern. Ini masap-masap di dalam filsafat ilmu pengetahuan, terutama untuk analisis nanti paradigma ilmu sosial. Baik, dan literatur ini adalah susastra. Orang-orang pintar sebetulnya itu banyak bicara, banyak baca mitos dan banyak baca sastra. Kita ini kan sekarang umur kita ini tidak dapat lagi sastra. Dulu kita SMP kan dapat ilmu sastra. Itu sebetulnya ilmu untuk mengasah kita punya ini perasaan. Di sebelah kiri itu adalah filsafat analitik. Nah, ini keluar dia dari Eropa ke Inggris. Maka yang di kiri ini Anda akan dapat itu David Hume. Semua itu ada di sebelah kiri, ya. Mesti reason, analysis, ya, sains, logika, itu semua berkembang keluar dari Eropa. Dari sini Inggris pergi dada Amerika, maka semua ini sekarang pergi masuk Amerika. Kita baca buku bahasa Inggris dari Amerika. Kira-kira itu dia alur berpikir. Nanti lihat di dalam sejarah ilmu pengetahuan, banyak ilmuwan besar yang ditindas di Eropa, dia lari bikin ilmu yang sama, tapi dibesarkan di Amerika. Itu nanti Anda lihat itu misalnya, yang besar-besar seperti Habermas. Mereka itu dulu di Posmo semua, di Eropa. Tapi karena dibikin teori ini di Eropa, dimarah-marah, diinjak-injak, dilawan-lawan, dong di Amerika. Makanya dia punya teori yang besar itu, sepintar-pintarnya itu Habermas, itu masih dianggap bodoh juga oleh Adorno dengan Horkheimer. Itu ada nama-nama di postmodern. Sekarang yang kita bilang ekonomi kreatif. Saya kebetulan mengajar di S3 ilmu komunikasi di Jakarta itu, mengajar cultural industri budaya. Itu teori dasarnya itu dari Adorno. Adorno bilang ternyata item-item kebudayaan kita tidak bisa hanya dinikmati secara seni saja. Orang Kupang di tengah ini lihat ini, orang Sumba menari bagus, tenun bagus, tidak bisa.
Seni tidak bisa hanya nonton enak, harus diuangkan. Nah ini yang dibilang Adorno. Itu tahun 1930 sudah bikin ini teori. Nah, ini kemudian berkembang item-item kebudayaan itu diindustrikan. Maka keluarlah industri massal terhadap item-item budaya. Sarung yang tadi besar, kita potong dia kecil-kecil terus menjadi apa? Menjadi dompet, menjadi sepatu, menjadi tempat pulpen. Jadi dia punya nilai tambah makin besar. Rugi memang kita potong itu barang. Tapi bagaimana kultur itu berubah menjadi uang dari industri budaya dia berkembang menjadi apa namanya industri kreatif. Ini Richard kalau bawa ini, saya suka bawa ini selendang beli di Penfu ini kan cuma 25.000 ya, selendang kecil ini. Selendang kecil 25.000. Dikasih di pasar baru di tukang jahit orang Pakistan. Dia gunting sedikit, separuh taruh di Mahasar Reinhard Damanik punya leher di sini, di ujung saku sedikit, ya toh, di lipatan sini, maka terjadilah baju itu seharga 1 juta. Dengan sisipan selendang yang Richard engkau beli di Penfui atau jual di UMKM dengan 25.000. Jadi bagaimana sekarang itu industri kreatif itu menjadi kreatif karena mengubah barang-barang industri budaya yang mendasar, yang kita anggap murah dan remeh-temeh di kampung, dirubah lagi dengan sentuhan teknologi, maka jadilah begitu kan Richard engkau kerja sekarang di ekonomi kreatif. Siap. Baik, kita lihat sedikit terus. Nah, ini ontologi. Saya kira yang saya sudah kasih kali lalu itu ya. Jadi ontologia dari bahasa Yunani being ada, logi ilmu tentangnya ada. Baik. Bagaimana menjelaskan ontologi? Kira-kira begitu. Kalau Bapak Ibu lihat, saya kasih gambar ini yang mudah supaya lihat. Studi ontologi ini yang nanti membantu Anda untuk menciptakan cabang, percabangan, sub-sub, disiplin, ilmu, dan seterusnya. Cara berpikirnya contohnya begitu. Kalau kita bicara mengenai manusia, ya, manusia berhubungan dengan makanan atau buah, maka dia berikutnya pasti ada pertanyaan, Richard, ini buah beli di mana? Beli di pasar rakyat. Ini buah beli di mall, gitu? Di pasar rakyat ini juga nanti bilang pasar rakyat space, tadi bilang ontologi ada space-nya kan? Pasar rakyat yang di mana? Pasar impres atau di Baun, silakan ditambah di situ. Jadi yang disebut manusia yang berhubung dengan makanan saja, dia bisa dirinci. Makan apa, ambil dari mana, beli di mana, itu dilacak keberadaan. Itu kita bicara ontologi. Jadi waktu kita bicara di tahap pertama ini adalah jenis buah ya. Baru buah ini kita lihat di situ jenis. Nanti orang pertanian langsung lihat di situ, belajar ilmu tentang apel. Itu orang industri belajar tentang bikin ini nampal dan seterusnya. Di sini mulai ada ilmu marketing, macam-macam. Bayangkan cuma baru dari sini dia cabang-cabangnya bisa banyak sekali. Begitu. Jadi saya selalu bilang kalau nanti Anda belajar kualitatif itu keistimewaannya di kategori data. Jadi kalau Anda sama seperti kita, kalau mau beli barang yang bagus, pergilah ke mall. Karena di mall orang sudah atur, semua barang ada tempatnya. Begitu bilang bagian buah, maka dia mulai susut. Buah A, buah C, buah C, buah D, dan seterusnya. Tapi kalau Anda bilang ini beli beras kok bau minyak tanah, kalau begitu beli di kios ini, Pak.
Karena itu dia di situ barang kelontong dicampur. Kalau beras itu beli di mall, tidak mungkin dia bawa minyak tanah. Karena minyak tanah dia jauh tempatnya sendiri. Kalau di kios kita punya ya pasti minyak tanah, sebelah ada semen, di sebelah ada gula, di sebelah itu pasar kelontong namanya. Itu dia punya kategorinya tidak sama seperti mall. Begitu kita bilang pakaian, ini kategori. Ini kita semua bicara ontologi. Sama dengan Anda bayangkan, begitu Anda bilang ilmu administrasi, nanti waktu Anda bikin judul, nanti mulai ambil spesifik. Kita lanjut ya, supaya bisa lihat. Ini contoh. Ontologi itu dipakai di sini. Organisasi. Ini kita bicara ontologi. Direktur jenderal, ya, direktur, divisi, seksi. Ini kita bicara ontologi. Karena tiap-tiap ini ada space, ada tugas, ada fungsi. Ya. Jadi ontologi teori ada materialisme, ada idealisme, spiritualisme, eksistensialisme, skeptisisme, semua ada teori. Dan di buku saya itu lengkap, Anda tinggal baca. Pendek-pendek tapi Anda langsung mengerti. Baik. Inilah tipe-tipe ontologi. Pertama kita ada 4 jenis ontologi. Pertama kita bicara mengenai domain, ontologi domain. Itu representing a target domain as engineering, medicine, dan seterusnya. Jadi misalnya gini, ontologi domain, ilmu kesehatan, ya, ilmu perbankan, itu domain. Ternyata waktu Anda meriset di ilmu perbankan, Anda akan menemukan ontologi lagi. Di bawah ilmu perbankan itu ada kecil-kecil lagi. Saya tidak tahu lah, nanti Pak Umbu bisa jelaskan. Kita bilang ilmu perbankan itu umum. Tapi nanti orang riset berkali-kali di ilmu perbankan, praktek, segala macam. Dari praktek kemudian bisa melahirkan cabang ilmu baru. Yang kepala umumnya di atas itu adalah ilmu perbankan. Yang di bawahnya mulai ada generik. Nah, ini Ibu bayangkan kayak obat itu. Kepalanya umum, terus ada generik, subgenerik, itu kita bicara ontologi. Dari mana misalnya kita bilang itu lahirnya ilmu transportasi. Itu awal-awal kan cuma melihat perilaku orang jalan kaki atau naik kuda dari satu tempat sama ke tempat yang lain, terus orang berpikir untuk mempercepat. Taruhlah kalau kita hubungkan koneksi, ini orang tinggal di atas mana di Namosain po atas sana, dia mesti jalan kaki turun di cabang depan, dia ambil ojek turun di bawah jembatan, dia naik bemo lagi ke mana terminal, dari terminal dia naik bemo lagi kerja di kantor gubernur. Jadi 4 kali naik. Jadi Ibu Bapak bayangkan ada sejumlah orang di satu tempat atau hampir semua tempat di Kupang atau di kota-kota ada pelaku pejalan kaki. Keluar dari rumah ke lorong pertama. Itu kelakuannya mirip semua. Berarti kemudian keluar ilmu tentang pejalan kaki di lorong-lorong. Dan keluar dari situ disambung ojek. Tahap pertama. Mungkin dari perumahan itu RS di Liba, dia sampai di jembatan di Liba. Atau sampai di bundaran PU. Dia naik lagi bemo. Berarti ada transportasi lagi, ilmu transportasi bemo. Dan Pak Yohanes nanti akan mau bilang bahwa semua itu harganya beda-beda kalau diuangkan. Keluarlah ini Ricarus bilang tidak, saya mau bikin ini satu paket. Jadi Bapak Ibu bisa keluar dari rumah, bawa satu karcis, asal sampai di tempat kerja, maka Anies Baswedan bikin itu Lingko di Jakarta. Pakai satu karcis untuk keliling. Mau bayar langsung atau mau bayar sudah Bitcoin, nanti Yohanes yang atur.
Jadi Anda bisa lihat bahwa itu ontologi tadi itu kecil-kecil, dirinci. Tapi menghasilkan satu awalnya regularitas dari kelakuan orang. Begitu. Jadi ini Pak Yohanes, saya mau cerita. Satu waktu Pak Rektor saya punya, Profesor Fred, telepon saya. Kakak, ini bagaimana? Ini mahasiswa dorang S2, S3 yang sudah bekerja semua. Mereka tidak rela pergi antri di bank hanya untuk bayar dorong punya SPP. Padahal bisa bayar di ATM. Bayar di ATM dan bawa bukti itu struk ATM, selesai urusan. Bawa pergi di Udana, direktorat, terus tukar ambil kwitansi. Menurut kakak bagaimana? Saya bilang ini kelakuan dari kampung. Ini kelakuan pegawai negeri sipil yang bayar, habis mesti ada SPPD, kecuali engkau bilang bupati, bilang sudah sah bayar, setelah itu baru diurus kemudian, tapi bank sudah kasih keluar itu kartu struknya itu. Jadi Pak Yohanes bisa bayangkan, orang setingkat itu sudah kerja, jadi kepala dinas di kabupaten, datang kuliah di Kupang, masih antri dengan anak-anak S1 untuk bayar uang sekolah. Bukan dia tidak percaya bank, bukan. Dia merasa bahwa itu bukti struknya yang di bank itu tidak cukup kuat dibandingkan dengan dia membayar uang lalu Pak Yohanes ambil bikin kwitansi, cap dan dia bawa pulang. Kita berhadapan dengan itu. Komunitas yang ontologi berpikirnya seperti itu. Makanya kita, Pak Yohanes mau bikin layanan yang praktis toh. Jangan antri. Bisa bayar di Waingapu, bisa bayar di Rute. Satu pihak dorong butuh tidak, ini SPPD harus tanda tangan 7 kali. Saya mau cerita. Contoh lain. Ini orang ada teman kakak, satu profesor tuh saya cerita. Dia kasih latihan guru-guru untuk isi formulir sertifikasi guru. Ini orang-orang guru-guru ini kan tinggal dari kampung-kampung tuh. Kumpul di ibu kota kabupaten, bupati kasih pinjam 30 laptop, kasih dong latihan. Latihan, jadi ini Bapak Profesor latih dong. Untuk 10 soal saving. 10 soal saving. Latih 1 minggu, aman, bagus. Begitu hari H, soal itu harus kirim dari Jakarta. Lonceng bunyi, itu barang internet hidup semua. Orang kerja sampai di 10, orang tidak mau saving. Profesor tanya, kenapa kamu tidak saving ini? Dia bilang, Bapak, dulu waktu kita urus ini nasib kami ini, kami bawa dokumen, misalnya, bayangkan aja, dari Amfoang bawa ke dinas di Kupang, di Olemasi sana, kami bertemu satu orang yang namanya Ricarlus Dun di dinas PDNK yang harus terima dokumen. Lalu kami dibilang oleh Bapak Ricarlus, ibu Bapak pulang ya, nanti kira-kira 1 bulan datang cek lagi. Nah ini saving 10 ini, tiap 10 saving, siapa yang nanti jamin kan punya nasib diurus ini barang bodoh? Bapak bayar. Jadi di satu pihak kita butuh komunikasi yang cepat, di satu pihak dia butuh komunikasi personal. Karena dulu waktu saya urus, ada satu orang bernama pegawai dinas PDNK bernama Yonatan Dun, dia yang bilang sama saya, Bapak pulang dulu ya, pulang mengajar saja, bulan depan datang lagi. Baru cek, ini saya saving, ini siapa yang akan jawab? Kapan dia jawab ini barang? Tidak bisa dijelaskan. Itu real Pak. Nanti dan S3 harus berpikir mengenai yang aneh-aneh, begitu harus dijelaskan. Apa roba metode, roba teknik, terserah. Method ontologi, describing specific task. Jadi begitu Anda di ontologi, seperti rincian makanan, pakaian tadi, nanti Anda akan berurusan dengan gambar, memberikan gambaran tugas dan fungsi yang lebih spesifik dan diagnosisnya. Metadata ontologis, menggambarkan content of online information source. Nah, ini sekarang kita bicara ini.
Hampir semua sekarang orang bicara metadata. Ini ada satu ibu tadi saya bimbing, saya baru setuju tadi di di iPad waktu saya transit di Surabaya. Ibu silakan mendaftar ujian dokter 2 minggu lagi, nanti saya hadir. Dia bilang cukup. Karena saya punya taruhan kemarin itu adalah lu harus membedakan what is the meaning of kelimpahan informasi dengan kelebihan informasi, overload dengan abundance informasi. Dia bolak-balik, dia jelaskan saya salah semua. Kau tidak mengerti apa yang disebut dengan kelimpahan informasi dengan kelebihan informasi. Overload dengan abundance. Dia tidak mengerti. Soal itu lu pun salah, saya suruh kau baca 2 buku lagi, mengerti ini baru ujian. Jadi dia tadi telepon saya, Bapak Prof ini sudah setuju, sudah. Alhamdulillah. Sebelum lu alhamdulillah, so pikir sudah ke 2 minggu lagi di ujian. Karena saya yang promosi, jadi saya tidak boleh saya biarkan saya punya anak buah itu dihajar di ujian terbuka. Biasanya tidak. Dia harus matang betul untuk dikasih maju. Ya, Ibu Bidan yang garuk-garuk kepala. Begitu. Baik, saya lanjut cepat-cepat supaya. There are many other reasons also contribute to scope. Ini dari ontologi tadi, maka di ilmu administrasi nanti akan keluar model begini. Development of communication technology, ada neoliberal state, konsep participatory development, good governance, e-governance, environment consent, dan seterusnya. Itu ada rincian. Di bawah itu ada ilmu-ilmu lagi. Karena dapatnya dari ontologi. Sebagai gambaran, ini ada satu ibu di kita ini. Saya tolak sudah 6 bulan, tidak muncul-muncul. Saya jadi kesian. Saya tidak tahu dia di mana. Karena dia bicara ini, sistem administrasi online. Sampai S3 ke omong online. Bagaimana itu anak S1 juga omong online. Itu SIM, STNK. Kau bicara mengenai digital government. Kelasnya lebih tinggi sedikit. Pokoknya orang urus ini, bayar pajak, STNK, BPKB, orang ini, semua online. Atau kita pakai bayar uang di ATM, itu online juga. Tapi kalau engkau bicara S3 itu bicara dalam sistem penyelenggaraan, maka engkau bilang digital governance atau digital government. Itu dia pun daya pukul itu agak lebih besar, Ricardos. Orang bayar di Bapak itu, bayar ke situ itu kan online semua. Tapi kalau kita bicara S3, kita bicara sistem digital, ekonomi lemah lembut misalnya. Baik. Nah, ini contoh-contoh ini ontologi. Jadi yang semantik itu di sebelah itu. Jadi ada ontologi konten, ada ontologi domain. Yang tadi warna biru yang ini tadi. Ini. Itu saya kasih contohnya, Anda bisa lihat. Ontologi domain itu berhubungan dengan apa? Fungsional domain, aplikasi, pengetahuan, konteks. Ini yang berhubungan dengan lokus, gitu ya. Ada ontologi konten, struktur pengetahuan, ya, hubungan pengetahuan yang satu dengan yang lain, formalisasi pengetahuan, nanti di buku saya ada baca. Dengan cara itu, maka secara umum Anda bisa lihat bahwa ini ontologi ilmu administrasi publik itu dia sekitar ini. Untuk sementara ini Anda nanti dijelaskan oleh dosen-dosen, dia tidak lari keluar dari sini. Administratif ontologi. Pertama kita bicara lingkungan administrasi, environment administrasi, environment of public administrasi. Berarti dia mulai bicara mengenai household, rumah tangga, financial corporation, non-financial corporation, non-profit institution, general government, public corporation. Ini sekitar itu. Kedua, performance atau kinerja.
pasti bicara mengenai goal and objective, pengukuran, result, deliverables. 3, tema mengenai functioning, field, public service, public function, administrative process, programs, priority national project, activity, task, event, operation, seterusnya. Anda boleh menggabungkan satu kali, misalnya gabungan antara performance dengan functioning. Sekali lagi di S3 memang ada dasar reasoning didukung oleh teori. Begitu Anda bicara mengenai administrasi publik, organizational structure, maka Anda bicara mengenai bodies of state and local authority. Organizational unit, organizational roles, human resource, itu kita bicara federal public servants. Infrastruktur, dia sekitar ini, building, facility, mesin, equipment, transportation, accommodation, software, dan seterusnya. Information, dokumen, information model, dan seterusnya. Budgeting, revenues, expenses, roles, budgeting, dan seterusnya. Pertanyaannya, Anda bisakah menggabungkan antara roles in budgeting dengan public service? Ya. Akan ke situ dia, Ricarus. Bisa. Muaranya tetap ke layanan publik, ke public service. Terus Anda bilang roles in budgeting digabung dengan public function. Ini ada mahasiswa S3 teman-teman di Jakarta. Katanya dia tidak mau dibedakan antara public spare dengan public space. Dia bilang sama, spare dan space. Sebenarnya ini lu pemborok, ini bahasa tanya sama mahasiswa S1 di Kupang. Jadi Bapak jangan pikir di Jakarta itu orang S1, S2, S3 itu ada hebat. Ngali semua juga, betul ngaji. Jadi wali kota memberikan atau menganggarkan uang untuk membangun public space. Jadi bangunlah itu taman, tergepep, tercekik di mana sudah dibangun. Nah, ya, itu public. Karena dia punya public space. Lalu mengajak Ricarus dan Pak Yohanes ini mengisi public space itu dengan public spare. Public spare itu berhubungan dengan suasana yang diisi di dalam public space. Kafe, musik, pengamen. Nah, sudah, Ricarus itu ongkos bagian. Ambil pinjam uang di Pak Umbu sana. Jadi mesti dibedakan. Jadi public space itu berhubungan dengan ruang. Public spare itu berhubungan dengan situasi suasana. Begitu. Jadi orang pergi. Jadi kalau ada yang tanya, kenapa harga kopi di kafe lebih mahal daripada ini? Di mana minum di rumah kan aku tidak bayar. Kan? Tapi kalau di kafe ada jenis-jenis kafe itu, apalagi minum kopi di atas pesawat terbang, masih lebih mahal daripada minum kopi di bawah. Kalau di atas kapal terbang lu mau minta kopi dari mana? Satu-satunya yang kau bisa beli ya di situ. Ada satu orang Flores Timur dia marah-marah, super mie di atas ferry lebih mahal daripada di darat. Saya lu turun sudah di darat, pergi darat kalau lu beli di darat. Lu ada di atas laut, Bapak. Dia akan jual setelah lepas sahu kira-kira 1 mil. Lu mau lompat darat, beli lagi di Tenosan tidak ada. Dia ukur dia jual itu, Ricardo sudah tahu. Pas orang sudah mulai lapar itu baru dia kasih keluar dia jual. Sambil menunggu orang jual itu dia mulai buka musik, Pak. Orang nonton di situ nggak karu-karu. Itu public spare. Jadi kasihan kalau negara memberikan itu teorinya si siapa ini? Teorinya Habermas. Dia buka public. Waktu Habermas bikin ini teori, itu media sosial belum ada, Bapak Yohanes. Media sosial belum ada. Sekarang media sosial menjadi public spare baru.
orang buka baku cinta semua, tidak perlu baku cinta ketemu di Bundaran PU sana. Capek pergi di situ, Pak. Lalu dia main baku cinta lewat WA dan Facebook. Itu public sphere baru. Jadi dengan berkembangnya itu cultural industry tadi, ekonomi kreatif, maka saya sudah bilang sama teman-teman ini mulai belajar lagi. Yang disebut customer itu sudah berubah, Pak, status. Yang sekarang customer di apa namanya, di McDonald, di KFC itu yang pakai baju hijau semua itu. Pak Yohanes lihat di depan itu restoran semua yang di muka Bank NTT. Itu yang hilir mudik itu bukan customer kelas saya, Pak. Pakai baju hijau semua, Grab semua itu. Mereka itu customer baru, Pak. Karena kami yang memakan, kami tinggal di rumah, Pak. Kami pesan, dia yang antar. Salah satu dampak dari pandemi dan ini dia punya ini ilmu baru lagi, Pak. Ini Pak Richard bayangkan 30 tahun lalu kita semua ini kita berenam ini, waktu kita mau beli motor, Pak, kredit motor, wih, kita bawa kita punya tanda tangan semua ini, keterangan bendahara, keterangan polisi, takut kita lari lagi ini, orang bank lebih cari kita, Pak. Fotokopi bayar listrik, rekening semua pergi taruh di bank. Bapak tahu, tukang ojek itu sebenarnya Bapak Yohanes sadar atau tidak telah merubah struktur perbankan. Ya. Kalau Pak Mahasar jamin ada 10 orang tukang ojek, pergi ambil motor akan keluarlah dari Tokopedia. Karena 10 orang itu lebih mungkin dapat uang untuk store, Pak. Daripada Bapak kasih 10 orang yang tukang minum mabok bawa itu motor nggak jelas, Pak. Tidak menghasilkan uang, Pak. Belum lagi sekarang itu motor orang, dia kasih naik di pickup, dia jalan dari lorong ke lorong, Pak. Bapak ini sewa. 1 bulan bayar sekian. Dia bawa ini barang yang tadi kredit begitu mahal, kita pergi bank dengan segala macam surat. Sekarang dia bawa itu barang dari lorong ke lorong, dia tawar. Apa artinya itu? Jadi ini barang-barang yang belakangan menjadi ontologi, merubah satu struktur dan fungsi perbankan secara umum. Itu Bapak bisa bayang. Maka itu customer baru lagi, manusia-manusia. Yang tidak dipelajari di dalam ilmu perbankan dulu kala, tidak ada. Dulu orang tidak. Orang bilang customer itu dilayani yang baik. Customer adalah raja. Nah sekarang lu atur sudah itu. Semua Grab itu, baju hijau adalah raja semua, itu Maxim itu. Dan dia yang beli makan, Pak. Baik, ini saya kira gambarannya. Jadi nanti Anda lihat di sini, kita nanti akan dapat bahwa di dalam paradigma penelitian waktu Anda melakukan riset, ini kita masih bicara ontologi, waktu Anda mau melakukan riset untuk mendapat rincian-rincian ilmu pengetahuan itu yang sudah ada, nanti ada 2 paradigma besar di situ. Paradigma positivistik, yang kemarin saya bilang positivistik itu Thomas itu. Positivistik itu ini dari sosiologi, positivisme itu Agus Comte. Agus Comte itu di dalam sosiologi dia bilang saya ilmu pengetahuan yang just to true belief GTB itu hanya bisa saya yakini kebenarannya kalau saya bisa hitung dan saya ukur. Maka keluar dari situ itu adalah penelitian paradigma positivistik itu kuantitatif. Begitu. Setelah positivistik, maka akan keluar post-positivistik. Rasul-rasul yang lain selain Thomas itu, dia mempunyai pengalaman empiris, dia lihat Tuhan Yesus datang, waktu Thomas datang, dia bilang, Thomas, kebetulan ada duduk begini, ini bos masuk dari lubang mana, betul sentang. Lu percaya kok kami ada 15 orang, 12 orang lebih ini? Lihat sendiri. Masa lu 1 orang kok sudah percaya? Mereka semua yang 11 orang tadi itu di dalam rumah itu rasionalistik. Kalau di penelitian mereka aliran post-positivistik.
Jadi nanti Anda di administrasi publik juga Anda akan lihat di positivistik itu nanti ada asumsi ontologisnya. Ini adalah sumber-sumber bukunya. Asumsi epistemologinya ini. Asumsi metodologi itu jadi kuantitatif sudah pasti deduktif approach. Penelitiannya penelitian deduktif. Mulai dari umum ke khusus. Sedangkan rhetorical assumption itu jargon-jargonnya itu sekitar itu. Itu ada sampel, populasi, definisi operasional, dan teori. Itu semua itu asumsi-asumsi retorik yang biasa dipakai di positivistik. Axiological assumption itu value freedom dan seterusnya. Di buku saya ada. Itu saya kasih gambar yang pendek. Jadi dulu waktu di S1 kita diajarkan cara berpikir deduktif adalah berpikir dari umum ke khusus. Sudah S3 bertobat, sudah jangan pakai pengertian. Mulai malam ini bertobat sudah, Richard. Dulu dapat di S2 juga saya duga yang sama. Itu dosen ada. Dari umum ke khusus. Sudah bisa lagi Bapak. Di S3 sudah bisa lagi. Lu menghadap Fred Beno atau menghadap saya yang mengajar metode penelitian filsafat sudah bisa. Dari umum ke khusus itu kira-kira begitu. Mesti dijelaskan. Umum itu apa? Teori. Teori bilang apa, lalu di bawahnya kita cari akal sehat. Teori itu dibikin dari mana? Dari pengalaman empirik. Deduktif itu apa? Ini Pak Yohanes bisa bikin satu pernyataan di bank bahwa sebagian besar yang saya bilang kemarin, sebagian besar ini customer yang datang menabung di bank NTT adalah ibu-ibu atau perempuan. Ini pernyataan direktur, Bapak. Menurut ilmu pengetahuan, Anda percaya atau tidak? Kalau peneliti jangan percaya. Dia direktur juga umum, kau jangan percaya. Ini pernyataan deduktif, pernyataan umum. Menurut positivistik, itu Bapak mesti pergi duduk penelitian, duduk di muka itu K24 itu mulai lihat. Ini perempuan lagi yang masuk itu. Masuk. Hitung tiap hari perempuan masuk, keluar, masuk, keluar. 1 minggu cukup. Jadi apa? Pernyataan Pak Yohanes tadi diverifikasi oleh pengamatan. Paling tidak engkau hitung. Wah, ini masuk ini pas perempuan. Lebih sah lagi duduk di dalam. Duduk di dalam bagian customer. Orang lihat, oh nabung. Jadi pernyataan diverifikasi oleh jumlah perempuan yang datang. Itu yang Bapak menguji pernyataan deduktif. Dalam contoh ini, yang saya bilang contoh Pak Yohanes tadi, pernyataan deduktif itu teori. Teori yang bilang itu hemat pangkal kaya kemarin itu harus diperiksa di bawahnya. Oke. Atau kalau kita bilang, semua mahasiswa FISIP memakai handphone. Itu pernyataan umum, Pak. Bapak percaya? Tidak usah percaya. Karena Bapak mesti lihat. Positivistik itu harus hitung. Lihat, oh mahasiswa, ini FISIP, oh ya. Pakai HP. Secara regularitas tertentu, baru Anda putuskan pernyataan itu. Nah sekarang kita balik itu pernyataan deduktif itu dengan dibawa yang induktif, penelitian kuantitatif. Itu dia terbalik. Itu abaikan. Itu pernyataan Pak Yohanes belum ada. Apa itu iseng di situ mungkin tiap hari di situ ada orang jaga parkir di depan K24 di restoran ikan dan seterusnya itu. Dia kan hari-hari di situ dia sering lihat. Ini hari-hari, ini tiap hari. Mam tua satu datang masuk bank. Ibu satu datang masuk bank. Dia pengamatan. Nanti lama-lama baru dia menarik. Jadi dia perhatikan dulu. One by one itu attitude-nya.
Terakhir baru dia juga bisa menarik kesimpulan. Kalau begitu, dalam 1 minggu itu yang datang tabung perempuan semua. Jadi ada hubungan antara pernyataan deduktif dengan pernyataan induktif. Kalau pernyataan induktif itu kualitatif, dia mulai mengamati di lapangan tuh. 1 ibu, 2 ibu, hari ketiga ibu, 4 ibu, 5 ibu. Wah, kalau begitu dalam 1 minggu sampai hari Jumat, dorong yang di dalam tabung ini perempuan semua. Kalau itu menjadi keyakinan yang dengan regularitas tertentu, direktur di situ akan bilang sebagian besar penabung adalah perempuan. Dia bolak-balik. Nanti ada juga paradigma critical theory. Jadi ini hampir semua critical theory kita bicara mengenai ada kekuasaan yang mengganggu satu struktur sosial. Orang bisa meneliti ini Ferdy Sambo dengan critical theory. Orang bisa meneliti struktur organisasi, struktur hubungan antara atas dengan bawahan itu pakai critical theory. Jadi masalah sama bisa dengan positivistik, bisa dengan critical theory, bisa dengan banyak lain. Itu saya beri contoh kritikal. Nah ini kira-kira. Positivistik itu objektif, makin ke kanan itu dia subjektif, Bapak. Positivistik. Konstruksi sosial, ini salah satu bentuk. Sampai critical theory, konstruksi sosial, feminis, pragmatisme. Konstruksi sosial itu bilang begini kira-kira. Pak percaya itu gender. Gender itu bisa saja konstruksi sosial. Gender itu definisi aslinya itu adalah pembagian kerja seksual antara perempuan dan laki-laki. Baik secara adat, secara sosial, kita sudah tahu. Perempuan kerjanya ini, laki-laki kerja ini. Itu asli. Apa artinya? Itu dikonstruksi secara sosial. Masyarakat kita membentuk, mengkonstruksi peran perempuan dan laki-laki. Kalau gender itu harus diubah, maka teori-teori feminis itu tidak bisa dipakai untuk menjelaskan gender. Feminis itu kritis, paradigmanya kritis. Jadi konstruksi sosial itu selalu dibentuk oleh masyarakat, dikonstruksi bahwa ibu guru lebih sabar dari bapak guru. Siapa yang bilang? Ada bapak guru di kampung yang sabar sekali kok. Tapi dikonstruksi sedemikian rupa dan kita percaya. Pendeta dengan pastor adalah orang-orang yang hidupnya baik. Ternyata ada juga pastor pendeta yang hidup tidak baik juga. Misalnya, kita lebih baik, kita punya religiositas dari mereka. Tapi itu konstruksi. Baik. Jadi ini nanti Anda baca. Jadi ini nanti Anda lihat ontologi istilah sederhana dan seterusnya. Saya kira ini malam saya isi waktu begini supaya Anda bisa tenang sedikit. Terima kasih untuk itu. Nanti di bahan saya kasih. Baik, terima kasih, Prof. Besok saya nanti kirim alamat penerbit. Nanti kirim saja. Kirim telepon mereka dan buku bisa dipesan. Ya. Terima kasih, Prof. Ya? Baik, Prof. Baik. Terima Untuk kasih, sekarang Prof. tidak bisa ada pertanyaan dulu. Selamat istirahat supaya saya juga istirahat. Baik, Terima Prof. kasih. Oke. Prof. Nah, selamat Terima malam, kasih, Pak. Prof. Ya. Malam. Ya, malam-malam, Prof. Ya. Malam, Prof. Kita Malam, Prof.